Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Pada pertemuan kali ini kita oleh Allah diberikan berbagai macam nikmat. Lebih khusus nikmat yang paling agung, yang paling mulia, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, kita insya Allah pada pertemuan kali ini akan membahas dengan topik Allah Maha Berkehendak. Di sini ulama dalam teori Asy'ariyah Maturidiyah wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu muridan. Wajib di dalam hak Allah Ta'ala bahwasannya Allah Ta'ala tersifati oleh sifat muridan. Allah Maha Berkehendak. Wadiduhu kaunuhu karihan. Sebaliknya, kebalikannya, mustahil bagi Allah. Allah tersifati oleh sifat karihan, terpaksa. Di sini kita akan membahas bahwa sifat yang wajib di Allah yang berikutnya, yang termasuk sifat maknawiyah, yang kedua adalah sifat kaunuhu muridan. Allah Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Maha berkehendaknya Allah atas segala sesuatu. Kenapa? Karena muridan, maha berkehendaknya Allah atas segala sesuatu. Menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iradat fi kitabillah nau'ani. Yang dimaksud dengan iradat dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, itu terbagi dua. Satu, ada iradat qadariyah, kauniyah, khalqiyah. Dua, ada iradat syar'iyah. Jadi ada dua iradat. Di dalam Al-Quran, bahasa Allah mengatakan iradat atau yuridu atau aroda, itu ada dua pembagian menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah Thahawiyah. Yang pertama ada iradat qadariyah, kauniyah, khalqiyah. Yang dimaksud dengan iradat kauniyah, qadariyah, kauniyah, khalqiyah adalah al-masyiah asyamilah li jami'il mawjudat. Kehendak Allah yang mencakup seluruh mawjudat. Kehendak Allah yang mencakup seluruh mawjudat. Mawjudat itu siapa? Masiwallah, selain Allah. Itu mawjudat. Bumi, langit mawjudat. Gunung, daratan, dan lautan itu mawjudat. Matahari, bulan mawjudat. Planet-planet yang Allah ciptakan yang lainnya itu mawjudat. Masiwallah. Manusia, jin, setan, malaikat itu mawjudat. Masiwallah. Hewan-hewan termasuk mawjudat. Nah, asyamilah li jamil mawjudat. Iradat Allah yang kauniyah itu mencakup seluruh mawjudat. Apa? Allah berkehendak mengadakan seluruh makhluk. Allah berkehendak mengadakan seluruh makhluk. Allah berkehendak menciptakan planet. Allah pun berkehendak menghilangkan planet yang lain. Sekarang planet A ada. Nanti suatu saat diambil lagi oleh Allah, hilang dari pandangan mata.
manusia, dari penelitian-penelitian para ahli peneliti, itu kauniyah, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, mohon maaf, virus yang sekarang ada, virus wabah COVID-19 itu maujudat. Secara kasat mata tidak bisa dilihat oleh kita, kecuali melalui alat-alat tertentu. Maujudat. Dulu tidak ada COVID-19. Sekarang Allah adakan. Maujudat. Suatu saat mungkin dicabut lagi oleh Allah, tidak ada. Itu adalah maujudat. Yang mengadakan, yang mentiadakan, baik mengadakan hal-hal yang baru, mentiadakan hal-hal yang baru, itu adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sakit kita. Sekarang sehat, siapa tahu besok lusa kita sakit. Sudah sakit, nanti Allah sembuhkan kembali. Itu maujudat. Datang tiada, silih berganti, itu maujudat. Sekarang kemarau, suatu saat hujan, dan lain sebagainya, itu maujudat, saling berganti. Itu adalah masyiah Allah, kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, iradat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, "Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah hendaki dia untuk mendapatkan, barang siapa yang Allah hendaki dia untuk memahami agama Islam, barang siapa yang Allah hendaki dia untuk faham dalam agama Islam, maka ayyahdiyahu sadrahu lil Islam, Allah akan giring dia, Allah akan berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, hatinya akan Allah bukakan untuk senang dalam dalam ilmu-ilmu agama Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Barang siapa yang akan Allah lemparkan, yang akan Allah sesatkan, maka Allah akan arahkan, giringkan dia dayqan, hatinya itu sempit untuk memahami ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Islam. Jadi ketika Allah berkehendak terhadap seseorang ini, dia akan jadikan orang soleh, orang taat, paham ilmu agama, paham agama Islam, maka yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan pintu hatinya untuk senantiasa senang dalam agama Islam, senang dalam ilmu-ilmu Islam. Dan sebaliknya, barang siapa yang akan Allah lemparkan, akan Allah sesatkan, maka yaj'al sadrahu dayqan harajan, hatinya itu Allah akan berikan sempit untuk memahami Islam. Kalau bahasa Sunda nama teu kabita ku agama Islam teh, tidak mau belajar agama Islam, tidak mau. Apa itu dayqan harajan, Allah sempitkan dia untuk memahami Islam. Maka mudah-mudahan para pecinta sinyal Islam Indonesia, mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah pilih kita untuk menjadi orang soleh, dengan Allah giring ke sinyal Islam Indonesia untuk memahami ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam sinyal Islam Indonesia. Semakin mencintai Islam, mencintai ilmu Islam, mencintai amalan Islam, insya Allah yashrah sadrahu lil Islam, itu salah satu jalan kita akan menjadi orang soleh yang Allah hendaki seperti itu. Ka'annama yas'adu fis sama. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Orang yang akan Allah lemparkan dari kebaikan Islam,
maka dia tidak mau menerima nasihat-nasihat agama. Jadi barang siapa yang akan Allah lemparkan dari kebaikan Islam, maka dia akan Allah berikan tidak mau menerima nasihat-nasihat agama, tidak mau mendengarkan mutiara-mutiara agama lewat para ulama, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mendengarkan hukum-hukum yang Allah catat, yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, tidak mau. Bahkan takut dengan hukum Islam, bahkan takut dengan hukum produk Allah di dalam Islam, bahkan takut dengan hukum produk Rasulullah yang ada di dalam hadisnya. Wala yanfa'ukum nushi, sehingga nasihat-nasihat itu tidak ada faidahnya, tidak didengar. Berarti gambaran orang tersebut Allah lemparkan dari kebaikan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah mengerjakan terhadap segala sesuatu ma yasha, kehendak Allah, tanpa ada tuntutan, tanpa ada paksaan. Siapapun apapun, Allah berkehendak untuk menjadikan si orang soleh, kehendak Allah. Untuk menjadikan si B orang yang tidak soleh pun, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa amal iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah al-amriyah. Ada iradat diniyah asy-syar'iyyah amriyah. Itu iradat diniyah agama. Maka qauli ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak memberikan jalan-jalan kemudahan kepada kita. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak berkehendak menjadikan jalan-jalan kesulitan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sesuatu ini akan menjadi milik kita atau akan menjadi hak kita, maka yuridu bikumul yusra, Allah akan berikan jalan kemudahan untuknya. Tapi kalau itu bukan bagian kita, yuridu bikumul usra, Allah berikan jalan kesulitan. Maka masalah rezeki contohnya, rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau ada seseorang jualannya tidak seberapa sih, jualan bakso umpamanya, tapi dari jualan bakso itu omsetnya jutaan, bahkan ratusan juta per bulan. Memang rezekinya di sana. Yuridu bikumul yusra, dan Allah berikan kepada dia untuk sampai pada tangga kesuksesan tersebut. Yuridu bikumul yusra, mudahkan, Allah arahkan ke sana. Sekarang Allah arahkan saya untuk menjadi pedagang cireng, umpama pedagang cireng. Dan memang kata Allah, rezeki kamu jualan cireng, bukan jualan bakso. Karena melihat teman saya jualan bakso sukses, saya ingin mengikuti jalannya. Jualan bakso. Yuridu bikumul usra, sulit, justru tidak akan semudah orang tersebut. Maka ikutilah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Nikmati, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membagi dua makom manusia. Ada makom asbab, ada makom tajrid dalam masalah rezeki. Makom asbab itu seseorang yang mencari rezekinya melalui sebab. Dagangkah? Jadi karyawankah?
jadi pengusaha kah, jadi pejabat kah, berbagai macam jalan rezekinya, itu makom asbab. Ada yang jadi petani, nelayan, dan lain sebagainya. Makom asbab. Rezekinya lewat usaha itu. Dan ada juga orang yang Allah jadikan berikan rezeki itu makom tajrid. Apa makom tajrid? Rezekinya dijamin oleh Allah tanpa melalui asbab. Seperti mana? Makom tajrid. Bayi di dalam kandungannya, bayi Allah kasih rezeki. Darah yang dia makan itu adalah darah yang Allah persiapkan untuk rezekinya. Begitu terlahir, Allah sudah siapkan ASI untuknya. Beres 2 tahun, Allah siapkan sebagai pengganti ASI lewat tangan orang tuanya. Dan lain sebagainya. Makom tajrid. Yang kedua, orang gila. Bayangkan orang gila. Apa yang dia temukan itu yang dia makan. Dan ajibnya lagi tidak sakit. Kalau kita makan, ada di tempat sampah, kita makan, sakit kita. Tapi mohon maaf ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dia makan apapun, Masya Allah. Irodah Allah dia tidak sakit. Kudrat Allah dia tidak sakit. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu makom tajrid. Yang ketiga makom tajrid siapa? Ulama yang disibukkan waktunya untuk agama. Maka dia tidak sempat untuk bekerja. Karena ngurus umat, ngurus santri dan sebagainya, ngurus agama Allah. Maka Allah kasih rezekinya lewat tajrid. Tidak usaha, tapi Allah hantarkan rezekinya. Itu makom tajrid. 3 kelompok yang dapat makom tajrid. Dan semuanya sudah diarahkan oleh Allah seperti itu. Tidak boleh. Sekarang Allah simpan saya di makom tajrid umpama. Kemudian saya ingin, andaikan saya jadi pengusaha, nanti saya bisa bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, berangkatkan orang haji umroh. Saya bisa umroh tiap bulan, bahkan haji tiap tahun. Enak kayak kalau jadi pengusaha. Saya lepaskan santri, lepaskan pengajian, saya jadi pengusaha. Tidak bisa. Yuridu bikumul usra. Ketika saya pindah, ketika Allah tetapkan saya di makom tajrid, yuridu bikumul yusra, Allah akan mudahkan segalanya. Tetapi saya pindah haluan, pergi ke makom asbab, yang itu bukan jalan hidup saya, yuridu bikumul usra, akan Allah berikan kesulitan. Pun sebaliknya orang yang di makom asbab sekarang, wah nikmat nih kayaknya kalau di makom tajrid mah orang teh kayaknya seneng banget. Saya capek berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Saya pindah aja ke makom tajrid kayak orang tersebut, sibukkan dirinya dalam agama. Umpama yuridu bikumul usra, dia akan Allah berikan kesulitan. Makanya apa intinya? Intinya hiduplah sesuai dengan jalur yang telah Allah tetapkan dalam irodatnya. Hiduplah sesuai dengan arahan Allah dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati yang Allah berikan, syukuri yang Allah berikan. Itulah tanda orang yang sukses. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah ciptakan saya, Bapak, para pemirsa Indonesia untuk menjadi orang Islam yang taat sama agama. Maka yuridu bikumul yusra. Allah lahirkan kita dari keluarga orang tua yang muslim. Mohon maaf, kita ini Islam bukan pilihan kita, tapi Allah ciptakan kita jadi orang muslim karena terlahir dari orang tua kita yang muslim. Alhamdulillah, syukuri. Yuridu bikumul yusra. Mohon maaf, orang non muslim, yang Allah hendaki dia non muslim, sebetulnya dia non muslim bukan pilihannya.
Kalau dia dipilih, ini neraka, ini surga, surga untuk orang muslim, saya yakin dia akan milih muslim. Tapi karena yuridu bikum, Allah telah mengarahkannya kamu untuk menjadi orang non muslim, maka munculkan, dihidupkan oleh Allah dia dari keluarga non muslim. Itulah yuridu bikumul usr. Jadi tidak apa yang Allah berikan sekarang, Allah berikan hidayah kita untuk menjadi orang muslim, muncul dari keluarga yang muslim, dari keluarga yang soleh, nikmati, syukuri itu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu maka para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, kunci kesuksesan, kunci kenikmatan adalah sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah berikan berbagai macam fasilitas, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, anak, istri, kesehatan, itu adalah kehendak Allah, iradah Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmati, syukuri itu dengan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita hidup akan berkah, nikmat. Dan justru sebaliknya, kalau kita justru hidup tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan, malah kita mengikuti nafsu yang pada itu belum tentu menjadi rezeki kita, yang pada itu belum tentu menjadi milik kita, maka itu akan menjadi beban hidup bagi kita. Oleh karena itu maka yuk kita hidup, nikmati, syukuri apa yang Allah berikan sesuai dengan iradahnya. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita, khususnya untuk para pencinta Sinyal Islam Indonesia. Jangan bosan, tonton terus Sinyal Islam Indonesia ya, di YouTube, di Instagram, di mana kita semarakan, kita dakwahkan. Insya Allah dengan menyemarakan, dengan mendakwahkan, Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.